Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallow Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya, dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghuanya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar, ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, yuk push like terlebih dahulu dan komen ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang baru gabung. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mengobrol dengan istrinya beserta keluarganya yang lain, keluarga Luo pada saat ini akan mengadakan perjamuan keluarga. Dengan adanya acara tersebut, banyak dari keturunan keluarga Luo yang berpetualang di alam semesta kembali ke kediaman. Singkat cerita, di hari perjamuan keluarga, terlihat lebih dari 2000 keturunan beserta para istrinya memberikan penghormatan kepada leluhur mereka yang sedang duduk di kursi utama. Ia adalah Lo Feng. Lo Feng tertawa ketika melihat perkembangan keluarga Luo sudah sebesar ini selama 200 tahun ke belakang. Dikatakan keturunan termuda keluarga Luo di garis keturunan ke-11. Sedangkan di antara 2000 anggota keluarga yang memberikan penghormatan kepada Lo Feng, 500 orangnya adalah lelaki, sedangkan sisanya wanita. Menurut informasi yang Lo Feng dapatkan, di generasi ketiga ke bawah dari keturunan keluarga Luo memiliki istri yang sangat banyak dan lebih dari 10 istri. Dengan begitu, mereka juga menghasilkan keturunan-keturunan yang sangat banyak pula. Ini dikarenakan pengaruh dari bangsa luar alam semesta. Dikatakan jika seseorang memiliki kedudukan, maka mereka harus memiliki banyak pasangan. Karena itulah alasannya, baru 200 tahun saja, keluarga Luo sudah beranggotakan lebih dari 2000. Ini sudah termasuk menantu, anak, dan cicit. Namun pada saat perjamuan ini, masing-masing keturunan hanya diperbolehkan membawa 3 pasangan saja. Lebih dari itu, mereka tidak berani menampakkannya di hadapan Lo Feng yang hanya memiliki 1 pasangan. Lo Feng melihat anak kecil dan baby yang sedang digendong memiliki mata yang biru. Dengan begitu, Lo Feng berpikir mereka ini memiliki belot campuran. Ternyata generasi ini memiliki banyak pasangan, ucap Lo Feng ke arah Xu Xin. Mendengar itu, Xu Xin menganggukkan kepalanya dan menjelaskan ada salah satu cicitnya yang bernama Luo Kedi. Ia memiliki lebih dari 51 pasangan. Sepertiganya berasal dari wanita bumi dan sisanya berasal dari ras lain di alam semesta. Lo Feng menunjukkan ekspresi terkejut ketika mendengarkan penjelasan Xu Xin. Akan tetapi, perkembangan keluarga dari jalur pasangan memang sudah merupakan hal yang wajar di alam semesta. Bahkan dikatakan, banyak keluarga besar di alam semesta ini menganjurkan untuk keturunan prianya memiliki 10.000 pasangan wanita. Dengan rasio seperti itu, maka akan memperbesar mendapatkan seorang jenius di kemudian hari. Hahaha, generasi ini sepertinya sudah tidak masuk akal, ucap Lo Feng. Menurut perkataan Ahua, Luo Kedi ini memiliki bakat bisnis dan kekuatannya hanya rata-rata. Meskipun ia masih muda, ia saat ini memiliki banyak pasangan. Dan menurut informasinya, ada lebih banyak lagi pasangannya yang belum terkonfirmasi. Dengan begini terus, Luo Kedi akan dapat membentuk semacam pasukan hanya dengan menggunakan keturunannya saja. Lalu akhirnya upacara perjamuan selesai. Dan kini Lo Feng, Xu Xin, Luo Ping, dan Luo Hai duduk bersama di kediaman mereka. Mereka adalah anggota inti keluarga Lo Feng dan mengobrol dengan bersemangat. Menurut perkataan Lo Feng kepada kedua putranya, ia akan tinggal di bumi cukup lama.
dengan waktu terpendeknya beberapa ratus tahun dan waktu terpanjangnya ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Karena misi ini hanya pengawasan terhadap Departemen Kekaisaran Qianwu, Lo Feng tidak perlu membawa tubuh aslinya ke sana, melainkan hanya dengan menggunakan dunia virtual saja. Mendengar itu, kedua anaknya sangat senang. Dikatakan, Lo Hai saat ini sudah menjadi murid di Akademi Qianwu dan memiliki kekuatan di level star tingkat 8. Sedangkan untuk Luo Ping, ia tidak terlalu menyukai bela diri dan hanya menetap di bumi untuk belajar bisnis. Karena Lo Feng menetap di bumi dalam jangka waktu lama, dengan begitu Lo Hai yang sangat menyukai bela diri dan kekuatan, ia sangat ingin diajari oleh Dylan yang merupakan seorang undiying penjaga dari Lo Feng. Namun Lo Feng menyarankan Lo Hai agar tidak terlalu merepotkan Dylan. Dengan kekuatan di level star tingkat 8, 10 tuan sektor Lo Feng saja yang sudah diakui oleh kekuatan hukum asal dapat mengajari Lo Hai dengan baik. Dengan mendengar itu, Lo Hai sangat senang dan bersemangat. "Baiklah ayah, aku mengerti," ucap Lo Hai. Kemudian Lo Feng memandang Xu Xin dan mengatakan ia ingin merombak keamanan bumi. Lo Feng lalu memanggil Dylan dan memerintahkan Dylan untuk menjelaskannya kepada Xu Xin. Ketika mendengar panggilan Lo Feng, Dylan segera muncul di hadapan mereka semua dan menjelaskannya. Menurut Dylan, sebagai seorang jenius perusahaan semesta virtual, Lo Feng merupakan aset penting bagi umat manusia di alam semesta ini. Dan diperkirakan di masa depan, Lo Feng setidaknya paling rendah dapat mencapai level Undiying King, bahkan Emperor, dan paling tinggi mungkin dapat mencapai level di atas Universe Knight. Dengan demikian, sudah pasti ras lain akan memperhatikannya juga dan akan bergerak dengan perlahan untuk mematai dan bahkan mengekil Lo Feng jika ada kesempatan. Akan tetapi tindakan tersebut tidak akan mudah dilakukan oleh ras lain tersebut, dikarenakan mereka sudah terpojok oleh perkembangan kekuatan umat manusia. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah menampakkan diri mereka dengan leluasa. Dikatakan semakin kuat kekuatan ras asing tersebut, maka semakin sulit pula mereka untuk menyembunyikan diri. Dengan begitu, mereka pastinya menggunakan rencana lain untuk mematai dan mengekil jenius tersebut, seperti misalnya mempengaruhi pikiran manusia dan turun langsung menggunakan pion mereka. Dengan begitu, menurut Dylan, umat manusia tidak boleh ceroboh dan harus melindungi jenius yang mereka asuh tersebut dengan baik. Maka dari itulah, perusahaan semesta virtual akan merombak sistem keamanan bumi agar mereka dapat menjamin keamanan Lo Feng di saat berada di Bima Sakti, khususnya bumi. Ketika mendengar penjelasan Dylan, Xu Xin dan kedua anaknya takjub akan sistem keamanan tersebut. Kemudian, setelah rencana perombakan sistem keamanan bumi sudah dibicarakan, Lo Feng lalu menanyakan bagaimana perkembangan sarang induk klan serangga kepada Xu Xin. Menurut perkataan Xu Xin, mereka telah membangun semacam kastil untuk mengelilingi daerah tempat di mana sarang induk klan serangga tersebut agar dapat mengawasinya seketat mungkin. Meskipun begitu, dengan racun gas dari sarang tersebut terus menyebar, dikatakan sudah ada 3 penjaga yang dead karenanya. Ketika mendengar itu dan menanyakan apakah itu benar, Lo Feng menganggukkan kepalanya. "Hahaha, Yang Mulia, Anda mendapatkan harta bagus," ucap Dylan tertawa. Menurut Dylan, meskipun sarang induk klan serangga ini hanya di level tuan sektor saja, akan tetapi itu juga sudah sangat bagus. Bagaimana tidak? Satu induk serangga akan dapat menghasilkan setidaknya jutaan pasukan tuan sektor tingkat rendah hanya dalam beberapa saat saja. Dengan begitu, bahkan menghadapi pejuang undiying biasa, maka akan dapat menahannya, bahkan mengalahkannya. Menurut Dylan, sarang induk klan serangga ini sangat mahal jika dijual, mungkin melebihi 1 juta koin Hunyuan atau elemen campuran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sarang induk ini sangat mahal. Pertama, menangkapnya sangat sulit. Dan kedua,
mengendalikannya pun demikian. Dengan mengandalkan sistem reproduksi yang cepat, klan serangga menjadi salah satu ras terkemuka di alam semesta ini. Baiklah, besok aku akan pergi melihatnya, ucap Lo Feng. Dylan juga menganggukkan kepalanya. Di saat masih berada di alam rahasia absolut, Lo Feng belum mengetahui bagaimana cara untuk dapat mengendalikan sarang induk klan serangga tersebut. Namun, ketika telah menjadi jenius alam udara purba atau alam rahasia primal, ia akhirnya mengetahui ada 29 teknik yang dapat digunakan untuk mengendalikannya. Dan beberapa dari teknik tersebut cukup mirip dengan teknik yang pernah dibuat oleh Master Huyanbo, yaitu jejak jiwa. Dari 29 teknik tersebut, beberapa darinya memerlukan kekuatan Tuan Sektor untuk menguasainya. Lalu, ada beberapa memerlukan kekuatan Undiying, dan yang terakhir memerlukan kekuatan level Universe Night untuk menguasainya. Dan tentu saja, semakin tinggi kualifikasinya, maka semakin efektif pula teknik pengendalian tersebut terhadap sarang induk tersebut. Namun, tentunya semakin tinggi pula harga tekniknya. Menurut rencana Lo Feng, awalnya ia tidak terlalu percaya diri untuk dapat mengendalikan sarang induk klan serangga itu. Namun, setelah mendapatkan warisan catatan demon dan kekuatan jiwanya sudah setara dengan pejuang level Undiying, maka ia bisa dapat menguasai teknik mengendalikan jiwa di kelas Undiying. Ketika itu terjadi, maka ia akan dapat mengendalikan sarang induk klan serangga. Dan setelah ia menjadi pejuang level Tuan Sektor, maka Lo Feng akan dapat mengendalikan sarang induk ini dengan sepenuhnya. Dikatakan, yang mewarisi kekuatan teknik catatan demon biasanya ialah Undiying King dan Undiying Emperor. Dan kebanyakan dari mereka hanya dapat memahami bagian pertama saja, sama seperti Lo Feng. Setelah memahami bagian pertama, kekuatan tekanan jiwa para Undiying tersebut akan meningkat menjadi 3000 kali. Dan ini sedikit lebih lemah ketimbang yang Lo Feng dapatkan. Pada saat itu, tekanan kekuatan jiwa Lo Feng berada di kisaran 3200 kali. Dan tentu saja, semakin tinggi levelnya, maka semakin kuat pula tekanan kekuatan jiwa Lo Feng tersebut. Menurut perhitungannya, ketika Lo Feng menerobos ke level Tuan Sektor, tekanan kekuatan jiwanya dapat menjadi 10.000 kali. Dan ini benar-benar menakjubkan. Namun sebelum itu, Lo Feng harus membeli salah satu dari 29 teknik untuk mengendalikan sarang induk klan serangga, dan sudah pasti harganya sangat mahal. Ketika semuanya berjalan lancar, maka Lo Feng akan mendapatkan pasukan Tuan Sektor yang tidak ada habisnya, dan dapat menjadi kartu andalan Lo Feng di medan war. Menurut informasinya, evolusi setiap sarang induk klan serangga sangat sulit, dan jauh lebih sulit daripada tanduk emas atau rotan kontak awan. Dengan begitu, Lo Feng juga akan perlahan mencari informasi tentang evolusi sarang induk klan serangga. Lo Feng juga merencanakan ketika mode tanduk emasnya telah menerobos ke level Tuan Sektor, maka bisa saja sarang induk yang sudah dijinakkan akan dapat dimasukkan ke dalamnya. Dengan luasnya dunia internal tanduk emas, maka sudah dipastikan pasukan klan serangga milik Lo Feng dapat berkembang di dalamnya dengan leluasa. Kemudian setelah menghayal dan merencanakan masa depan, Lo Feng dan Xu Xin akhirnya pergi untuk beristirahat. Lalu di tempat tidur, di saat hendak bobok cantik, tiba-tiba Xu Xin mengatakan bahwa selama Lo Feng tidak berada di bumi dalam 200 tahun terakhir, keluarga Luo sudah melakukan banyak bisnis dan mereka juga melakukan pembangunan di mana-mana. Namun di saat mereka menggali banyak tempat untuk pembangunan, mulai dari pegunungan serta tanah lapang lainnya, mereka menemukan benda yang tampaknya berasal dari peradaban kuno. Dengan begitu, perusahaan keluarga Luo meneliti dan mempelajarinya. Akan tetapi ada satu benda yang tidak bisa dipahami, yakni benda yang sekeras logam kelas F. Namun, itu bukanlah sejenis logam. Dikatakan para peneliti sudah berusaha keras untuk meleburnya, namun itu tidak bisa sama sekali. Bahkan juga telah menggunakan suhu dari matahari, tetapi tetap tidak bisa.
Mendengar itu, Lo Feng seketika terkejut. Menurut informasi yang ia dapatkan, logam kelas E merupakan batas ekstrim untuk ras manusia dapat mengolahnya. Dan untuk kelas F, biasanya ras manusia akan bekerja sama dengan ras robot untuk dapat mengolahnya menjadi kapal alam semesta dan yang lainnya. Kemudian, untuk kelas super di atas kelas G, itu merupakan logam yang sangat keras. Dan untuk mendapatkan logam kelas tersebut berasal dari tubuh ras robot. Seorang AI atau AI dari ras robot ketika telah menjadi level Undying, mereka akan memahami esensi logam dalam tubuh mereka. Dengan begitu, esensi logam tersebut akan berevolusi menjadi kelas super. Ketika apa yang dikatakan Shushin benar, itu berarti ada anggota badan dari ras robot yang mereka jumpai. Shushin mengatakan benda tersebut diletakkan di dalam museum keluarga Luo dan diberi nama harta nomor 1 keluarga Luo. Dengan begitu, Lo Feng segera menyuruh Shushin untuk mengantarkan dirinya ke sana. Singkat cerita, Lo Feng dan Shushin masuk ke dalam museum keluarga Luo dan menuju ke jalur bawah tanah dengan perlindungan dan dinding yang terbuat dari logam. Maka harta tersebut nampaknya cukup aman di dalam keluarga Luo ini. Itu dia, ucap Shushin menunjuk ke arah benda tersebut. Lo Feng segera mengambilnya dan mengangkat benda tersebut. Menurut perkataan Shushin, meskipun mereka tidak bisa melebur dan mempelajari apa benda ini sebenarnya, namun mereka memperkirakan bahwa benda ini sudah ada di dalam tanah lebih dari 600 juta tahun. Ah, sangat ringan sekali, ucap Lo Feng. Kemudian, Lo Feng menanyakan benda ini kepada Babata. Namun bahkan AI sekelas Babata saja tidak mengetahuinya. Lalu, Lo Feng mencoba menggenggam benda tersebut sekuat tenaga. Dengan kekuatan tuan domainnya, ia bisa saja dapat menghancurkan planet. Namun, benda tersebut tidak goyang, bahkan retak sedikit pun. Diibaratkan Lo Feng seperti seekor semut yang sedang mengguncang pohon. Sungguh logam yang aneh, ucap Lo Feng. Kemudian ia memasukkan benda tersebut ke dalam cincin ruangnya dan membawa istrinya ke kamar untuk kembali beristirahat. Di dalam kamar, Lo Feng terus menatap benda itu dan berusaha mencari informasi menggunakan ingatan tanduk emasnya. Namun, ia sama sekali tidak menemukan informasi tentang benda tersebut. Pasti ada yang aneh, dan benda ini pastilah harta bagus, gumam Lo Feng. Nah, karena tidak mendapatkan informasi apapun, Lo Feng mencoba menggunakan energi spiritualnya untuk memindahi benda ini. Setelah memindahinya dengan energi spiritual, ekspresi Lo Feng tiba-tiba berubah. Ia menemukan banyak penghalang yang terdapat di dalam benda hitam tersebut. Karena adanya penghalang, Lo Feng menggunakan inti kehidupannya untuk memperkuat kekuatan spiritualnya dan berusaha menerobos penghalang. Namun, di saat berhasil menerobos penghalang, tiba-tiba Lo Feng merasakan tekanan ilusi yang sangat kuat. Ilusi ini bahkan dapat mempengaruhi Lo Feng. Ketika itu terjadi, Lo Feng memfokuskan dirinya dan terus masuk ke dalam benda tersebut menggunakan kekuatan atau energi spiritualnya. Setelah lebih dari 10.000 ilusi yang Lo Feng terobos, akhirnya tulisan seperti tulisan Cina kuno mulai membanjiri pikiran Lo Feng. Ini ternyata benda warisan, gumam Lo Feng terkejut. Apakah menemukan sesuatu? Tanya Babata. Mendengar itu, Lo Feng segera memperlihatkan kata-kata kuno Cina tersebut ke Babata. Melihat itu, Babata langsung terkejut. Ini adalah ras dewa api, teriak Babata. Lo Feng langsung menggunakan ingatan dari tanduk emasnya untuk mencari informasi tentang ras dewa api. Di dalam ingatan itu, ras dewa api merupakan salah satu ras yang kuat di alam semesta dan tidak boleh diganggu. Hanya itu informasi yang Lo Feng dapatkan. Kemudian, Lo Feng menanyakan kepada Babata tentang ras tersebut. Menurut perkataan Babata, sebelumnya ia tidak mengetahui ras ini. Namun di saat melayani Lo Feng dan memasuki alam rahasia primal bersama Lo Feng,
Babata sebagai AI Loveng mendapatkan informasi ini dari perusahaan semesta virtual. Di dalam informasi itu dikatakan, meskipun ras Dewa Api tidak terlalu menonjol di alam semesta, dan wilayah mereka tidak sebesar ras manusia, serangga, dan robot, namun kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan banyaknya pejuang absolut mereka dan wilayah yang kecil, mereka dapat memaksimalkan kekuatan yang ada. Dengan begitu, kebanyakan dari ras Dewa Api memiliki kemampuan di atas rata-rata. Perumpamannya seperti ini. Kekuatan 8 ras teratas di alam semesta, seperti misalnya ras manusia, klan serangga, ras robot, serta 5 ras lainnya dikatakan sebagai kekuatan kelas elit di alam semesta. Sedangkan untuk ras Dewa Api, ras binatang, meskipun mereka kuat, mereka hanya dikategorikan sebagai kekuatan kelas kuat saja di alam semesta ini. Ini disebabkan karena jumlah pasukan mereka tidak sebanyak pasukan kekuatan kelas elit, sehingga hanya termasuk ke dalam kekuatan kelas kuat saja. Namun, yang jadi pertanyaan Loveng ialah, kenapa bisa potongan dari ras Dewa Api sampai ke bumi? Yuk, yang sudah baca novelnya boleh komen di bawah ya guys ya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Yuk ramekan dan push like terlebih dahulu ya guys ya. Oke, bye bye.